memberi solusi peta jalan dengan cara menjadikan Yerusalem Timur sebagai kota suci tiga agama di bawah naungan PBB. Jadi dari segi diplomatik, kabar yang paling baru itu adalah usaha dari Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk mengeluarkan Israel dari keanggotaan Majelis Permusyawaratan Bangsa-Bangsa. Karena Anwar Ibrahim dan kawan-kawan sudah bisa membuktikan bahwa Israel ini negara yang sudah berkali-kali tidak mematuhi aturan dasar dari PBB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa kembali di channel Kotiap Forum, channel yang tujuan untuk mencerdaskan bangsa dengan tema-tema penguatan kualitas masyarakat. Jangan lupa untuk mensubscribe channel ini agar channel ini bisa terbangun dan kita mengambil manfaat dari forum ini. Kali ini saya berada di Buperta Cibubur. Kebetulan saya dan Bang Tigor dan kami punya komunitas setiap hari Sabtu berkumpul di sini. Dan kemudian kita bincang-bincang dengan Bang Tigor. Bang Tigor, Assalamualaikum Bang Tigor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Komar. Bang Tigor Sihite, pengamat Timur Tengah. Dan kita sekarang sampai pada titik yang menarik perhatian. Karena problem Palestina bukan lagi berada di Gaza, tapi sudah masuk ke lapangan sepak bola. Nah, kemarin ini ada satu hal yang menarik. Berita tadi pagi bahwa ada supporter-supporter Israel dianiaya oleh penduduk Belanda. Bahkan saya dengar beritanya Netanyahu mengirim 2 pesawat untuk mengevakuasi orang-orang Israel yang terkepung di Amsterdam, Belanda. Bang Tigor, bagaimana Bang Tigor punya analisa ini? Coba dicerahkan kita. Ya Bang Komar, jadi kelihatannya semesta alam sudah menyerang Israel ini dari berbagai perspektif Bang. Jadi yang Abang bilang tadi itu sampai juga sudah sekarang masuk ke ranah sepak bola. Dan sepak bola itu kan olahraga rakyat. Dan sebetulnya sebelum kejadian di Amsterdam kemarin itu sudah ada kejadian juga di Liga Champions, di mana PSG itu adalah klub yang paling elit di Perancis. Nah, di depan puluhan ribu orang ada bendera tentang Free Palestine, dan sebetulnya itu kan agak tidak diperbolehkan oleh FIFA ya, tapi antusiasme dari penonton ini menunjukkan bahwa mereka dengan spontan mengibarkan bendera itu. Nah, yang kejadian di Israel itu sebetulnya terjadi tidak serta-merta itu hanya dipancing aja sama hooligan dari Israel, karena Liga Champion juga, yang Liga Champion klubnya Israel akan bertemu dengan Ajax Amsterdam. Sebetulnya Amsterdam ini kan terkenal dengan anti Muslim ya. Kalau Kang Komar perhatikan beberapa waktu yang lalu, yang menang itu di Belanda kan pemilihannya itu kan aliran kanan ya, aliran imigrasi, anti imigrasi, dan salah satu partai pemenangannya itu adalah anti Muslim. Tapi karena suaranya di bawah 20%, sehingga dia tidak terpilih jadi Perdana Menteri. Jadi sebetulnya itu menunjukkan di jantungnya anti Muslim aja bahwa gerakan simpatik Palestina itu sangat keras, dan mereka sebetulnya bisa dikatakan membela diri karena hooligan Israel ini menurunkan bendera Palestina. Jadi ini hanya satu aspek aja dari semesta alam ini menyerang Israel, Bang Komar. Ya, yang menarik adalah bahwa kejadian itu terjadinya di negara-negara yang sebetulnya tidak menyukai Muslim ya. Tapi mereka mungkin membela Palestina bukan karena agama, tetapi karena kemanusiaan. Jadi rakyat semesta yang menurut istilah Abang tadi membela Palestina karena kemanusiaan, terlepas dari pemerintahan Belanda atau pemerintah Eropa lainnya. Seperti itu Bang ya? Ya betul, jadi kita lihat juga perkembangan yang paling baru tentang Presiden Amerika. Jadi Presiden Amerika yang terpilih Trump itu adalah sebetulnya orang bilang itu dia kepilih itu andilnya Muslim Amerika itu sangat
sangat penting karena calon presiden dari Demokrat Kamala Harris itu tidak sampai detik-detik terakhir tidak ada komitmen untuk segera melakukan gencatan senjata di Gaza. Malah Kamala Harris membawa putrinya Dick Cheney. Kalau Bang Komar tahu, Dick Cheney itu adalah sebetulnya militer Amerika yang dulu tuh sangat anti Palestina. Jadi orang Amerika Palestina ini akhirnya melarikan dukungan dari Kamala Harris ke Trump karena Trump menjanjikan akan segera menghentikan perang di Palestina. Dan jadi yang dipilih adalah Presiden Trump. Tapi untuk orang-orang Palestina yang menjadi Kongres itu kepilih itu kayak Tlaib itu kan orang yang paling vokal ya untuk Palestina, dia tetap kepilih. Dia hanya mengalihkan presidennya bukan Kamala tapi Trump. Ya, memang saya melihat di TV beberapa waktu sebelum Pilpres Amerika itu masyarakat Muslim menyatakan dukungannya kepada Trump dengan alasan bahwa Trump bisa membawa masyarakat Amerika ke arah ekonomi yang lebih baik. Dan memang kan kalau saya lihat Bang, seperti yang saya sering ungkap, kan berbeda Bang peta jalan yang disampaikan oleh Partai Republik dan Partai Demokrat. Semuanya punya kesamaan, tapi ada irisan yang tipis. Kalau Partai Demokrat itu memilih proposal 2 negara, sedangkan ini sudah dibuktikan oleh George W. Bush di Partai Republik pada tahun 2001 yang dengan cara menjadikan Yerusalem Timur sebagai kota suci 3 agama di bawah naungan PBB. Nah, ini kan saya juga membaca tadi di running text bahwa Erdogan sudah bicara dengan Trump bahwa dia percaya bahwa Trump akan memberi kedamaian dan menyelesaikan persoalan Gaza. Begitu Bang, bagaimana Bang menurut Abang? Ya betul, jadi dari segi diplomatik, kabar yang paling baru itu adalah usaha dari Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk istilahnya itu mengeluarkan Israel dari keanggotaan Majelis Permusyawaratan Bangsa-Bangsa. Nah, dalam waktu tidak terlalu lama lagi akan ada sidang umum PBB tentang status keanggotaan dari Israel karena Anwar Ibrahim dan kawan-kawan sudah bisa membuktikan bahwa Israel ini negara yang sudah berkali-kali tidak mematuhi aturan dasar dari PBB, United Nations. Jadi Bang Komar, bisa kita bayangkan bahwa baru 3 orang lah misalkan gitu, pemerintahan ada Anwar Ibrahim, ada Erdogan, nanti ada MBS ya, Muhammad bin Salman. Kita bayangkan ini tekanan-tekanan politik ke Trump itu akan semakin kuat. Nah, yang dibutuhkan Gaza sebetulnya kan hanya berhenti dulu serangan Israel, karena dengan demikian akan terjadi rekonstruksi. Rekonstruksi itu nanti akan membuat, seperti yang beberapa kali saya katakan, akan membuat Gaza menjadi damai dan akan dapat rekonstruksi itu akan menghasilkan kota Palestina menjadi sangat modern, karena itu nanti berbondong-bondong orang akan membantu Gaza. Kebalikannya dengan Israel, itu nanti ini negara sedang terpuruk dalam ekonomi, nggak akan ada yang mau bantu. Malah sekarang itu sebetulnya cuma nggak diakui oleh masyarakat Amerika. Beberapa perusahaan yang sangat pro-Israel itu sudah mengalami kemunduran yang luar biasa. Contohnya itu misalnya Starbucks. Jadi mungkin kita akan menyaksikan tahap pertama gencatan senjata dulu, setelah itu akan terjadi rekonstruksi besar-besaran. Dan seperti yang kita harapkan dulu di podcast kita itu, mungkin tahun 2030-an akan semakin banyak nanti presiden-presiden di dunia atau Perdana Menteri yang model Anwar Ibrahim atau Prabowo Subianto yang secara diplomatik akan terus-menerus menekan Israel. Sehingga kalau di saham itu sentimen negatif Israel ini akan terus berkelanjutan sampai dia dinyatakan suatu saat akan menerima apa yang menjadi kehendak dunia internasional. Ya, saya kira solusi alam yang akan menyelesaikan problem ini. Karena di Amerika juga kan sudah kedodoran ekonominya.
banyak saya dengar toko-toko yang tutup karena mungkin anggaran banyak digunakan untuk militer. Sementara problem yang paling pokok sebetulnya ada di Israel. Karena Israel ngotot Yerusalem Timur dijadikan ibu kota negaranya. Dan itu dilakukan secara sepihak oleh Israel. Padahal George W. Bush pada tahun 2001 menginginkan agar Yerusalem Timur itu dijadikan kota suci tiga agama di bawah naungan PBB. Dan Kamala Harris sudah juga mengajukan proposal tentang dua negara. Tetapi problemnya Bang Tigor, dua negara bagaimana pula akan selesai solusi kalau persoalan yang sebetulnya adalah Yerusalem Timur, yaitu di mana site-site suci umat tiga agama itu berada. Ada tembok ratapan di situ, ada Masjidil Aqsa di situ, ada makam suci di situ tempat Yesus meninggal. Jadi persoalannya itu, dan saya kira ini akan segera terselesaikan. Karena kalau menurut dugaan saya, umat Islam tidak akan menjadi persoalan kalau Yerusalem Timur itu dijadikan tiga kota suci agama, kota suci tiga agama. Karena umat Islam sudah memiliki dua kota suci, yaitu Mekah dan Madinah. Jadi saya kira solusi alam akan terjadi, Bang. Betul kata Bang, semesta akan mengadili Israel. Dan sejarah akan berulang bahwa di Yerusalem itu kekuasaan akan saling melenyapkan. Dari mulai Roma, Perang Salib, sampai kepada penaklukan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi waktu itu. Jadi memang betul yang kata tadi itu, itulah salah satu hikmah dari tidak terpilihnya Kamala Harris. Karena Kamala Harris itu kan idenya two-state solution kan. Jadi karena yang menang Trump, maka Trump kemungkinan akan membawa gagasan dari Republik. Yang itu yang mengakui tiga kota suci di Yerusalem itu. Kelihatannya mungkin sementara waktu itu yang paling probabilitasnya paling tinggi pada saat ini. Tapi yang paling penting adalah segera terjadi gencatan senjata, dan itu kebutuhan dari Presiden Biden karena dia nggak mau ditelikung sama Trump nanti di tanggal 20 Januari. Jadi saya berharap sebelum 20 Januari akan terjadi gencatan senjata, terjadi rekonstruksi di Gaza, dan kita akan menyaksikan nanti pembangunan besar-besaran yang sangat modern di Gaza. Demikian Bang Komar. Jadi maksud Abang, Biden tidak mau kehilangan goodwill ya. Dia ingin berinvestasi tentang penanganan konflik Israel-Palestina. Ya, betul. Itulah tanda-tanda semesta alam pro-Palestina itu. Oke Bang, saya kira kita cukupkan sekian diskusi kita pagi ini. Dan saya mau jalan sehat ini. Abang udah jalan sehatan belum? Bentar, saya menyusul ke Cibubur. Sampai ketemu di Cibubur ya. Oke Bang. Nah, Assalamualaikum.